Melanjutkan dari kisah sebelumnya. Pada saat ini di dalam menara batu, Xiaoyan memperhatikan sosok gurunya yang menutup matanya. Saat di dalam api, Xiaoyan mengusap keringat dingin di dahinya. Jelas penyempurnaan tubuh yang terus-menerus selama beberapa hari ini sangat melelahkan bagi Xiaoyan. Untungnya ada cukup banyak pil obat di dalam cincin penyimpanannya yang memberikannya stamina yang hebat karena inilah dia berhasil melewatinya. Guru, hal-hal selanjutnya akan tergantung padamu, ucap dalam hati Xiaoyan. Mata Xiaoyan perlahan tertutup saat dia memasuki mode latihannya. Dia pun perlahan pulih dari kelelahan luar biasa yang tercipta selama periode waktu ini. Setengah hari berlalu dengan cepat setelah Xiaoyan memejamkan mata dan berlatih. Hanya setelah Daoqi di tubuhnya benar-benar pulih, dia perlahan membuka matanya. Namun Yalo masih tidak ada sedikit pun aktivitas yang dipancarkan. Xiaoyan sedikit mengerutkan alisnya saat dia melihat ini. Saat ini kekuatanku masih berada di level bintang 1 Daozun. Namun manfaat yang diberikan oleh pertempuran besar kepadaku cukup banyak, ucap dalam hati Xiaoyan. Setelah menelan 3000 Burning Flame, kekuatan Xiaoyan mungkin melonjak. Tetapi kecepatan setelah melonjak ini sekali lagi kembali normal. Menurut pelatihan langkah demi langkah ini, kemungkinan Xiaoyan setidaknya membutuhkan waktu setengah tahun lagi untuk mencapai bintang 2 Daozun. Namun hubungannya dengan Hall of Soul menjadi semakin buruk. Meskipun dia masih baik-baik saja sampai sekarang, Xiaoyan mengerti bahwa para ahli sejati dari Hall of Soul cuma belum muncul. Ketika para ahli ini muncul, dia mungkin kurang beruntung. Oleh karena itu dia harus meningkatkan kekuatannya dengan cepat dalam menghadapi tekanan Hall of Soul ini. Dari sudut pandang Xiaoyan, metode tercepat untuk meningkatkan kekuatannya tidak diragukan lagi menelan api surgawi. Namun dia telah memperoleh 3000 Burning Flame dan dia tidak memiliki informasi tentang api surgawi lainnya. Xiaoyan memang menambahkan si Heart Flame milik Old Mugu. Namun sejak Xiaoyan menjadi Daozun, orang tua itu tampaknya telah menghilang. Oleh karena itu dia juga meninggalkan pemikiran untuk merebut si Heart Flame. Xiaoyan menjentikan jarinya dan beberapa peta kuno muncul di tangannya. 3 fragmen peta kuno ini secara alami adalah peta misterius yang diperoleh Xiaoyan bertahun-tahun yang lalu. Itu mencatat informasi api surgawi peringkat ketiga pada peringkat api surgawi, api teratai iblis pemurnian. Api teratai iblis pemurnian ini dikenal sebagai kemisteriusannya, bahkan Yalo belum pernah melihat api surgawi semacam ini. Xiaoyan dengan hati-hati mendapatkan ketiga fragmen peta itu di depannya. Dia dengan hati-hati mempelajarinya untuk sementara waktu. Benua Daoqi sangat besar, dia tidak dapat mengetahui di mana lokasi medan yang tercatat di peta itu. Rute yang berliku itu menyebabkan Xiaoyan pusing melihatnya. Sepertinya aku harus menemukan peta kuno terakhir, ucap Xiaoyan. Xiaoyan menghela nafas pelan, dia dengan hati-hati menyimpan 3 peta kuno ini. Meskipun kemungkinan dia mendapatkannya sangat rendah, Xiaoyan tidak akan menyerah. Setelah menyimpan peta kuno, Xiaoyan ragu sejenak sebelum mengepalkan tangannya. Beberapa fragmen tulang putih giok muncul di tangannya. Fragmen tulang ini secara alami adalah fragmen tulang Daoseng yang diperolehnya dari sisa-sisa kuno. Tangan Xiaoyan dengan hati-hati menggosok beberapa fragmen tulang putih giok ini. Sesaat kemudian dia melebarkan mulutnya, api ungu coklat dimuntahkan dan melilit fragmen tulang ini. Suhu yang menakutkan segera menyebar. Xiaoyan terus menaikkan suhu dan perlahan membakar tulang. Dia melihat tulang di dalam api yang berangsur-angsur berubah menjadi warna abu-abu. Setelah abu tulang ini berserakan, 3 giok putih ukuran ibu jari muncul di depan mata Xiaoyan. Xiaoyan mengeluarkan botol giok dari cincin penyimpanannya dan dengan hati-hati menempatkan 2 segel itu. Setelah itu jarinya menekan yang ketiga. Dia ragu-ragu sejenak sebelum dengan lembut memasukkannya ke dalam mulutnya. Xiaoyan merasakan energi murni yang mengalir ke anggota badannya. Energi murni yang mengalir itu menyebabkan suhu tubuh Xiaoyan meningkat dengan cepat. Xiaoyan buru-buru duduk ketika dia merasakan transformasi tubuhnya. Dia dengan cepat memasuki metode pelatihannya dan mulai memperbaiki energi murni ini. Penyempurnaan ini berlanjut selama 3 hari sebelum mata Xiaoyan yang tertutup rapat perlahan terbuka.
Xiaoyan merasakan telah menerobos ke tingkat 2 bintang. Xiaoyan menghembuskan nafas panjang dan mengangkat matanya untuk melihat platform batu. Terlihat Yalao di tempat itu terus-menerus menutup matanya. Sepertinya tubuh kali ini terlalu kuat. Bahkan dengan kekuatan guru dia tidak dapat dengan mudah mengendalikannya, ucap dalam hati Xiaoyan. Setelah beberapa saat, Xiaoyan memutuskan untuk keluar dari menara dulu dan membiarkan gurunya menyelesaikan penggabungan. Ketika Xiaoyan baru saja mengambil keputusan, dia tiba-tiba merasakan bahwa seluruh menara batu bergetar hebat. Segera setelah itu teriakan dingin yang dipenuhi dengan niat membunuh terdengar di langit. Paviliun bintang jatuh, serahkan Xiaoyan dan Yao Chen. Kalau tidak, hari ini aku akan membasuh tempat ini dengan darah, teriak anggota Hall of Soul. Segera ekspresi Xiaoyan berubah, tubuhnya tiba-tiba berdiri dan matanya melihat ke arah platform batu. Hall of Soul, apakah itu akhirnya tiba? Ucap Xiaoyan. Semua murid di paviliun bintang jatuh berdiri pada saat ini. Tatapan mereka terkejut saat mereka melihat ke langit. Terlihat formasi pertahanan yang secara alami dibentuk oleh meteoroid. Mereka tidak dapat melihat situasi di luar. Namun mereka samar-samar dapat merasakan bahwa paviliun bintang jatuh tampaknya menghadapi bencana besar. Feng Zunze dan yang lainnya berkumpul di alun-alun di puncak gunung. Ekspresi mereka muram saat mereka melihat ke langit. Tian Huozunze mengerutkan alisnya dan berbicara dengan suara yang dalam. Hall of Soul telah datang, ucap Tian Huozunze. Sebuah keterkejutan juga muncul di wajah dokter peri kecil saat dia berbicara. Ada banyak aura kuat di luar. Kali ini, tampaknya Hall of Soul benar-benar berniat untuk menghancurkan paviliun bintang jatuh, ucap dokter peri kecil. Feng Zunze mengangguk sedikit, namun ekspresinya tenang. Dia sadar bahwa hari ini akan tiba cepat atau lambat, itu hanya masalah waktu. Segera Feng Zunze perlahan melangkah maju. Segel di tangannya berubah dan susunan bintang jatuh di langit berdesir. Segera ruang perlahan menjadi terdistorsi. Saat ini area di luar paviliun bintang jatuh dikelilingi oleh kabut hitam yang menyelimuti daerah langit. Banyak sosok berdiri di atas kabut hitam di langit di depan mereka. Dokter peri kecil melirik dan menemukan wajah yang familiar di antara banyak orang berpakaian hitam. Hantu tua Zaixing, hantu tua itu juga telah datang, ucap dokter peri kecil. Ada juga Tianzun hitam putih yang kita temui saat itu, ucap Feng Zunze. Seketika wajah kelompok dokter peri kecil berubah ketika mereka mendengar ini. Tatapan mereka melihat ke arah Feng Zunze melihat. Feng Zunze menghela nafas panjang, setelah itu dia berkata, 3 elit Tianzun benar-benar telah tiba. Hall of Soul ini tampaknya benar-benar menghargai kita, ucap Feng Zunze. Seorang tetua dari paviliun bintang jatuh dengan ekspresi agak ketakutan, dia berkata, Kepala Paviliun Fang, apa yang harus kita lakukan sekarang? Hall of Soul telah membawa pasukan besar-besaran, ucap seorang tetua paviliun bintang jatuh. Kita tidak ada pilihan lain. Oleh karena itu, kita akan berjuang sampai titik darah penghabisan, ucap Feng Zunze. Tatapan tajam Feng Zunze beralih ke arah banyak sesepuh dari paviliun bintang jatuh dan berkata lagi, semua penatua di dalam paviliun bintang jatuh, hari ini paviliun bintang jatuh dihadapkan pada bencana yang belum pernah kita hadapi sebelumnya. Apakah kalian semua berencana untuk kabur? Ucap Feng Zunze. Banyak sesepuh memiliki ekspresi serius, kemudian mereka berteriak, Kepala Paviliun Feng, paviliun bintang jatuh adalah rumah kami. Jumlah upaya yang telah kami lakukan untuk itu tidak kurang dari siapapun. Terlepas dari siapapun yang ingin menghancurkannya, kita semua akan berjuang mati-matian melawan mereka, teriak sesepuh paviliun bintang jatuh. Bagus, aku Feng Xian benar-benar memiliki penglihatan yang bagus. Kalau begitu, ayo bertarung sampai kematian kita. Aku ingin melihat seberapa mendominasi Hall of Soul ini, ucap Feng Zunze. Feng Zunze berteriak dengan kekuatan besar menyebabkan moral semua murid paviliun bintang jatuh menjadi kuat. Hantu tua Zaixing yang menyaksikan dari langit segera berkata, Feng Zunze, orang tua ini menasehatimu untuk dengan patuh menyerahkan Yao Chen dan Xiaoyan.
Formasi hebat pavilion bintang jatuh ini tidak dapat melindungimu, ucap hantu tua Zaixing. Mata hantu tua Zaixing gelap dan pekat saat dia melihat ruang di bawah. Meskipun dia hanya lautan pohon, dia mengerti bahwa ini hanya karena formasi besar pavilion bintang jatuh. Teriakan dingin terdengar tetapi tidak ada jawaban yang diberikan. Tatapannya berbalik ke arah para tetua Hal of Soul di sampingnya dan berkata, "Mari kita serang bersama dan hancurkan formasi ini. Aktivitas dari perjalanan kita terlalu besar. Sepertinya mata dari sejumlah faksi lain telah mengikuti kita. Oleh karena itu kita harus menggunakan metode berdarah untuk menemukan pavilion bintang jatuh. Ini juga untuk memperingatkan faksi lain di dataran tengah bahwa Hal of Soul kita bukanlah sesuatu yang bisa diganggu oleh sembarangan orang," ucap hantu tua Zaixing. Tianzun hitam putih itu mengangguk sedikit ketika mereka mendengar ini. Tatapan mereka melirik ke bawah sebelum mengangkat tangan mereka secara bersama-sama. "Hancurkan!" teriak hantu tua Zaixing. Setelah tangan ketiganya terkepal, kekuatan spasial yang menakutkan dengan cepat menyebar ke tempat itu. 3 tangan besar yang tak terlihat meraih dengan kuat ke ruang kosong. Sebuah cahaya melonjak dan penghalang cahaya tak terlihat yang berisi cahaya bintang-bintang mulai muncul. Sebuah tinju mendarat dan banyak gelombang menyebar di penghalang cahaya. Suara gemuruh keras bergema di langit. Mengikuti hantu tua Zaixing, angin menakutkan dari Tianzun hitam putih juga menyapu turun dari langit. Segera itu berhembus ke penghalang cahaya seperti badai. Di bawah serangan sengit oleh 3 elit Daozun yang telah mencapai tingkat bintang 5 Daozun, cahaya itu menjadi goyah. Semua murid pavilion bintang jatuh melihat penghalang cahaya yang berulang kali bergetar. Feng Zunze memperhatikan penghalang cahaya yang akan segera hancur. Ekspresinya sedikit tenggelam saat dia berkata, "Formasi hebat ini tidak mampu menahan serangan dari mereka bertiga. Hal of Soul telah mengirim 3 Tianzun kali ini. Cukup banyak Daozong yang juga datang. Daozong dan para ahli lainnya tidak dianggap merepotkan untuk dihadapi. Namun hantu tua trio Zaixing adalah masalah besar. Aku akan memblokir kedua Tianzun hitam putih," ucap Feng Zunze. Dokter peri kecil dan yang lainnya langsung mengerutkan kening ketika mereka mendengar ini. Setelah itu dokter peri kecil berkata, "Bagaimana kau bisa melawan mereka berdua?" ucap dokter peri kecil. Feng Zunze menarik nafas dalam-dalam dan berkata, "Tidak perlu mengalahkan mereka. Yang perlu kita lakukan hanyalah menunda waktu sampai Yalo berhasil keluar dari retretnya," ucap Feng Zunze. Semua orang menjadi tenang ketika mereka mendengar ini. Sudah setengah bulan sejak Xiaoyan dan Yalo memasuki Menara Batu, namun tidak ada berita sedikit pun dari mereka. Sementara semua orang diam dan tak berdaya, Xiaoyan perlahan muncul di udara di atas gunung dan berkata, "Aku akan berurusan dengan hantu tua Zaixing. Serahkan salah satu Tianzun hitam putih pada boneka iblis langit. Adapun Tianzun yang lainnya, dokter peri kecil dan Tian Wozunze akan bergandengan tangan untuk menghadapinya," ucap Xiaoyan. Itu kepala pavilion junior Xiaoyan. Dia telah keluar dari retretnya. Teriak murid-murid pavilion bintang jatuh. Perhatian semua murid di dalam pavilion bintang jatuh diperkuat ketika Xiaoyan telah muncul. Selama tahun-tahun ini, Xiaoyan dapat dianggap telah membuat nama untuk dirinya sendiri di dataran tengah. Semua orang di pavilion bintang jatuh juga menyadari kekuatannya. Penampilannya dengan kekuatan besarnya menyebabkan semangat pavilion bintang jatuh melonjak. Kegembiraan segera muncul di wajah Feng Zunze ketika dia melihat Xiaoyan muncul. Dia buru-buru bertanya, "Kau sudah keluar? Bagaimana dengan Yao Chen?" ucap Feng Zunze. Xiaoyan perlahan menggelengkan kepalanya dan berkata, "Guru masih butuh waktu," ucap Xiaoyan. Xiaoyan menatap penghalang cahaya yang berulang kali bergetar. Hantu tua berwajah dingin Zaixing berada di luar penghalang cahaya. Hantu tua ini benar-benar terlalu penuh kebencian. Berkali-kali hantu tua ini datang dan selalu mencari masalah. Kali ini Xiaoyan pasti tidak akan membiarkan hantu tua ini melarikan diri. King Lin di samping Xiaoyan ragu-ragu sejenak sebelum dia tiba-tiba berbicara dengan lembut. "Serahkan Tianzun putih kepadaku. Biarkan kakak dokter peri kecil dan yang lainnya memblokir elit Daozong lainnya," ucap King Lin. Dokter peri kecil terkejut ketika dia mendengar ini.
Dia melirik King Lin tersenyum hangat dan berkata, "Tidak apa-apa, Tuan Tua Huo dan aku bisa memblokirnya," ucap dokter peri kecil. Mata Xiaoyan juga berbalik ke arah King Lin. King Lin tersenyum padanya, dia menyilangkan tangannya dan berkata, "Tuan muda Xiaoyan, kau dapat yakin aku bisa memblokirnya," ucap King Lin. Xiaoyan sedikit mengerutkan alisnya saat dia melihat desakan dari King Lin. Akhirnya dia mengangguk meskipun kekuatan King Lin hanya Daozun bintang 1. Dia memiliki harta misterius seperti triple jade green snake. Selain itu tubuhnya juga menyembunyikan jiwa ular surga kuno. Makhluk ganas seperti itu adalah sesuatu yang bahkan sangat ditakuti oleh Xiaoyan. Dokter peri kecil juga terkejut saat melihat Xiaoyan benar-benar setuju dengan King Lin. Segera dia merasakan tidak berdaya, namun hatinya juga sedikit tenang. Dia mengerti bahwa Xiaoyan bukanlah orang yang sembrono. Dia tidak akan membiarkan King Lin bertarung dengan Hall of Soul Tianzun tanpa alasan. Pada saat ini Xiaoyan segera melambaikan tangannya dan 11 boneka muncul di udara. Setelah itu tatapannya terangkat dan dia perlahan berkata, "Buka formasi besar. Ini akan rusak," ucap Xiaoyan. Feng Sunse juga mengangguk ketika mendengar ini. Segel tangannya berubah dan penghalang cahaya di langit bergetar sebelum perlahan berhamburan. Setelah hilangnya penghalang cahaya ini, seluruh tempat secara bertahap menjadi gelap. Hantu tua Zaixing tersenyum dingin saat dia melihat penghalang cahaya yang menyebar di langit. Segera tatapannya menembus ruang dan melihat ke arah sosok kurus yang berdiri di puncak gunung. Suaranya yang padat membawa rasa dingin bergema di seluruh langit. "Xiaoyan, aku sudah mengatakan bahwa kita akan bertemu lagi. Kali ini orang tua ini akan melihat siapa yang bisa menyelamatkanmu," ucap hantu tua Zaixing. Xiaoyan tanpa ekspresi setelah mendengar tawa ganas dari hantu tua Zaixing. Tubuhnya perlahan naik dan melihat ke arah kabut hitam yang menyebar di langit. Sepertinya barisan yang begitu besar telah menarik perhatian cukup banyak faksi. Kemungkinan area di luar pavilium bintang jatuh sudah dipenuhi mata-mata dari faksi lain. Pavilium bintang jatuh telah menerima banyak tantangan sejak didirikan untuk menjadi salah satu dari 4 pavilium besar. Namun kali ini tidak diragukan lagi telah menghadapi situasi paling berbahaya dalam sejarah. Jika mereka bisa bertahan melewatinya, reputasi pavilium bintang jatuh pasti akan melambung tinggi dan melemparkan 3 pavilium lainnya jauh di belakangnya. Jika tidak dapat melakukannya, kemungkinan pavilium bintang jatuh akan selamanya menghilang dari dataran tengah. Tianzun hitam putih di langit melirik hantu tua Zaixing dan berbicara dengan dingin. "Hantu tua, omong kosongmu benar-benar sama seperti sebelumnya. Serang saja, cepat habisi mereka. Kau sudah gagal beberapa kali. Jika kau akhirnya gagal lagi kali ini, kau seharusnya lebih tahu dari siapapun tentang nasibmu nantinya," ucap Tianzun hitam putih. Mendengar ini wajah hantu tua Zaixing tenggelam saat dia berbicara dengan dingin. "Pengingatanmu tidak diperlukan," ucap hantu tua Zaixing. Kegelapan pekat juga secara bertahap muncul di mata hantu tua Zaixing. Dia menatap Xiaoyan yang tergantung di udara dan tertawa dingin. Setelah itu dia melambaikan tangannya. "Basuh pavilium bintang jatuh dengan darah," ucap hantu tua Zaixing. Mendengar teriakan dingin dari hantu tua Zaixing, banyak ahli dari Hall of Soul juga berteriak. Segera dauki yang kuat keluar, rantai hitam melesat secara eksplosif ke arah alam bintang dari segala arah. Teriakan pembunuhan yang memekakan telinga bergema di seluruh tempat ini. Alam bintang yang awalnya damai dengan cepat menjadi tempat yang dipenuhi dengan aura pembunuhan. Hantu tua Zaixing menatap Xiaoyan yang bergantung di udara dan berkata, "Kali ini, orang tua ini pasti akan secara pribadi menangkapmu kembali ke Hall of Soul. Pada saat itu kau akan memahami apa artinya nasib yang lebih buruk daripada kematian," ucap hantu tua Zaixing. Wajah hantu tua Zaixing dipenuhi dengan kekejaman saat dia menatap Xiaoyan. Kakinya tiba-tiba menginjak udara kosong dan dia langsung menyerang Xiaoyan secara eksplosif. Ketika hantu tua Zaixing menyerang, para Tianzun hitam putih saling bertukar pandang dan sedikit mengangguk. Kaki mereka menginjak udara kosong dan memasuki alam bintang. Ketika
Ketika langkah kaki mereka mendarat, lautan seperti dauki luas dan perkasa perlahan tersapu, menyebabkan energi seluruh dunia ini berfluktuasi. Tepat ketika Tianzun hitam putih berencana memasuki dunia bintang dan terlibat dalam pembantaian, cahaya keemasan bergegas. Setelah itu langsung menuju mereka berdua. Tianzun hitam itu melirik ke arah boneka iblis langit yang menyerbu dengan agresif. Kejutan samar melintas di matanya saat dia berbicara. Boneka ya, boneka yang bisa bertarung melawan Daozun bintang 4 benar-benar langka. Serahkan padaku, ucap Tianzun hitam. Tianzun putih tertawa terbahak-bahak dan berkata, hahaha, sepertinya pembantaian itu hanya bisa dilakukan olehku, ucap Tianzun putih. Segera tubuhnya bergerak dan dia membuat jalan memutar di sekitar boneka iblis langit yang telah bergegas. Namun dia baru saja beberapa langkah ketika King Lin menghalangi ruang di depannya dan berbicara kepadanya. Orang tua, izinkan aku untuk menjadi lawanmu, ucap King Lin. Seketika Tianzun putih terkejut ketika dia melihat gadis cantik ini yang tiba-tiba muncul di depannya. Matanya tetap acuh tak acuh dan tidak sedikit pun terpengaruh oleh status atau penampilan dari King Lin. Dia sedikit mengangguk dan bahunya bergetar. Aura yang luas dan perkasa melonjak secara eksplosif dan menuju ke arah King Lin. King Lin memusatkan perhatian ketika melihat bahwa orang tua ini memberinya pukulan mematikan. 3 titik hitam perlahan membesar jauh di dalam mata zamrudnya. Setelah itu berubah menjadi 3 bunga zamrud iblis yang mengelilingi matanya sebelum berputar perlahan-lahan. Gelombang energi iblis dan tidak biasa dengan cepat menyebar. Tianzun putih ini juga orang yang sangat berpengalaman. Dia telah merasakan perubahan di mata King Lin saat terjadi. Triple Jade Green Snake, ucap Tianzun putih. Kau telah menebak dengan benar, ucap King Lin. King Lin tersenyum manis, cahaya iblis dan tidak biasa di matanya berputar. Dengan cepat Daoki yang melonjak dari segala arah telah teratasi. Betapa tidak terduga, di dunia ini sebenarnya memiliki mata yang begitu misterius. Sayangnya kau terlalu lemah, ucap Tianzun putih. Tianzun putih tertawa samar. Tubuhnya bergerak dan beberapa bayangan muncul di langit. Dia muncul di depan King Lin hampir seketika. Energi besar dan perkasa berkumpul di tangannya. Setelah itu dia meraih ke arah King Lin. King Lin tertawa. Pinggangnya yang halus tampaknya tanpa tulang dipelintir. Tubuhnya lolos dari pengekangan Tianzun putih dan dia dengan cepat menarik kembali. Melihat King Lin menghindar, rasa dingin muncul di mata Tianzun putih. Selama Tianzun putih dan King Lin mulai bertukar pukulan, Xiaoyan dan hantu tua Zaixing juga bertabrakan dengan keras seperti meteorit. Gelombang Daoki yang menakutkan tersapu di udara, mengguncang puncak gunung di sekitarnya sampai batu gunung besar jatuh terus-menerus. Selama bentrokan terjadi, hantu tua Zaixing berkata dalam hatinya, ini hanya beberapa saat, tetapi kekuatan bocah ini telah meningkat lagi. Jika ini terus berlanjut, kemungkinan aku bahkan tidak akan mampu melawannya saat kita bertemu lagi, ucap dalam hati hantu tua Zaixing. Hati hantu tua Zaixing terkejut dan marah saat dia merasakan peningkatan tiba-tiba dari Xiaoyan. Keinginan untuk membunuh melonjak dalam hati hantu tua Zaixing. Angin telapak tangannya juga menjadi semakin tajam. Daoki yang luas dan perkasa di dalam tubuhnya mendesing dan beredar. Akhirnya itu mengikuti pembuluh darah dan menyembur keluar. Ruang retak dimanapun angin lewat, banyak garis retakan spasial hitam gelap menyebar. Pada saat ini bagian dalam alam bintang dipenuhi dengan teriakan pertempuran. Kabut hitam yang sangat dingin menyebar di tempat itu. Banyak murid pavilion bintang jatuh berkumpul bersama. Mereka mungkin tidak cocok untuk para ahli Hall of Soul dalam pertandingan 1 lawan 1. Namun ketika ratusan atau ribuan dari mereka berkumpul, bahkan para ahli Hall of Soul ini tidak dapat memperoleh kemenangan dalam waktu singkat. Sementara semua orang sibuk bertarung, jari Yalao yang berbaring dengan mata tertutup di platform batu tiba-tiba sedikit bergetar. Saat jarinya bergetar, ruang di dalam menara batu juga mengeluarkan retakan dan meledak, berubah menjadi banyak fragmen spasial. Pada saat ini Xiaoyan bertabrakan dengan keras dengan hantu tua Zaixing. Kekuatan yang kuat mengguncang Xiaoyan sampai dia mundur beberapa langkah.
Tetapi wajahnya juga ditutupi dengan keinginan untuk bertarung. Karena ada celah yang terlalu besar ketika mereka bertarung sebelumnya, dia tidak dapat bertukar pukulan langsung dengannya. Yang bisa dia lakukan hanyalah mengandalkan kecepatan dan kelincahannya untuk menghindar. Saat ini Xiaoyan mulai menunjukkan serangan daukinya. Ini adalah pertama kalinya benturan keras seperti ini terjadi. Hantu tua Zaixing menghirup udara dalam-dalam. Nada suaranya tiba-tiba menjadi seram saat berbicara. Kau bisa mencoba bersikap kuat di depanku. Orang tua ini akan melihat berapa banyak nyawa yang bisa dikeluarkan oleh pavilion bintang jatuh untukmu. Ucap hantu tua Zaixing dengan suara yang dalam. Dan cerita pun berakhir. Terima kasih udah dengerin Mihu dari awal sampai akhir ya. Please jangan lupa untuk like, comment, and subscribe. Oh iya, jangan lupa untuk share juga ya. Sampai jumpa.